Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kombinasi dari fungsi kontinu. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu dengan saya sendiri, Muhammad Taufik Akbar dengan NPM 2131040 dan rekan-rekan saya. Saya Tania Mulyaning Vinderi dengan NPM 213100021. Saya Intan Dita Yulia Sari dengan MPM 2131001. Saya Cynthia Dewi Prawitasuri dengan NPM 213100005. Dan rekan saya Sekar Kusuma Andrini dengan NPM 213100002. Selanjutnya. Untuk yang pertama ada teorema 5.2.1 yang menjelaskan misalkan A subset bilangan real dan G fungsi-fungsi yang terdefinisi pada A ke bilangan real dan B anggota anggota bilangan real jika C anggota A dan fungsi F dan G kontinu di C. Maka terdapat yang pertama A F plus G, F dikurangi G, F kali G dan B kali F itu kontinu di C. Yang kedua, jika jika HA ke bilangan real kontinu di C, anggota A dan jika HX tidak sama dengan nol untuk setiap X anggota A, maka hasil bagi F bagi G kontinu di C. Bukti, jika C anggota A bukan titik limit dari A, maka kesimpulan akan terbukti dengan sendirinya. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa C anggota A adalah titik limit dari A. Yang pertama, karena F dan G kontinu di C, maka FC limit F X mendekati C dan G C sama dengan limit G X mendekati C, sehingga dengan teorema 4.2.4 A diperoleh F plus G kali C sama dengan F C plus G C. Limit F plus G X mendekati C, jadi F plus G kontinu di C. Kemudian yang B, karena C anggota A, maka HC tidak sama dengan nol. Tetapi karena HC sama dengan limit Hx mendekati C, maka dengan teorema 4.2.4, B diperoleh F min F dibagi Hc sama dengan Fc dibagi Gc, sama dengan limit Fx mendekati C per limit Hx mendekati C sama dengan limit F per Hx mendekati C. Jadi, F per H kontinu di C. Berikutnya teorema 5.2.2. Misalkan A subset bilangan real, F, G fungsi kontinu pada A dan B anggota bilangan real. Maka yang pertama F plus G, F min G, F kali G dan B kali F kontinu pada A. Kemudian yang B, jika H A ke bilangan real kontinu pada A dan jika H X tidak sama dengan nol untuk setiap X anggota A, maka hasil bagi dari F per H kontinu pada A. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, 5.2.3 contoh-contoh. Yang A, fungsi polinom. Jika P adalah suatu fungsi polinom, sedemikian sehingga Px sama dengan an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 sampai a1x plus a0 untuk setiap X elemen bilangan real. Maka dari contoh 4.2.5F kita peroleh PC sama dengan limit P di mana X mendekati C untuk sebarang C elemen bilangan real. Dengan demikian fungsi polinom kontinu di R. Kontinu di bilangan real. Yang B, fungsi rasional. Jika P dan Q keduanya fungsi polinom di R, maka banyaknya akar Q berhingga. Misal,
Misal alfa 1, alfa 2, sampai alfa M, jika X tidak sama dengan 0, maka bukan elemen alfa 1, alfa 2, sampai dengan alfa M. Maka Qx tidak sama dengan 0, sehingga kita bisa mendefinisikan fungsi rasional R dengan Rx sama dengan Bx per Qx, di mana X bukan elemen alfa 1, alfa 2, sampai alfa M. Untuk yang C, sin adalah fungsi yang kontinu di R. Untuk membuktikan, kita gunakan beberapa sifat sinus berikut. Untuk setiap X, Y, Z, elemen bilangan real, kita peroleh mutlak sin Z kurang dari sama dengan mutlak Z, mutlak cos Z sama kurang dari sama dengan 1, sin X min sin Y sama dengan 2 sin setengah X min Y, cos setengah X min Y. Dengan demikian, jika C elemen bilangan real, maka mutlak sin X min sin C kurang dari sama dengan 2 kali setengah mutlak X min C kali 1 sama dengan mutlak X min C. D, cos adalah fungsi kontinu di R. Kita bisa menggunakan sifat berikut. Untuk setiap X, Y, Z, elemen bilangan real berlaku mutlak sin Z kurang dari sama dengan mutlak Z, sin Z kurang dari sama dengan 1, cos X min cos Y sama dengan min 2 sin setengah X plus Y sin setengah X min Y. Sehingga jika C elemen bilangan real, maka diperoleh mutlak cos X kurang cos C kurang dari sama dengan 2 kali 1 kali setengah mutlak C min X sama dengan mutlak X min C. Dengan demikian, cos adalah fungsi kontinu di C. Karena C elemen bilangan real sebarang, maka cos adalah fungsi kontinu di R. Atau bisa saja kita gunakan bukti kekontinuan sin dan menuliskan cos sebagai cos X sama dengan cos X plus pi per 2. Fungsi tangen, kotangen, sekan, kosekan kontinu di domainnya. Sebagai contoh, fungsi kotangen didefinisikan sebagai kotangen X sama dengan cos X per sin X. Asal sin X tidak sama dengan 0 atau X tidak sama dengan NP, di mana N elemen bilangan elemen Z. Karena sin dan cos adalah fungsi-fungsi yang kontinu di R, maka fungsi kotangen kontinu di domainnya. Fungsi yang lain dibuktikan dengan cara yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, teorema 5.2.5. Misalkan A subset dari R, fungsi F pemetaan di A ke R dengan mutlak F didefinisikan mutlak F X sama dengan mutlak Fx untuk X elemen A. Untuk yang A, jika F kontinu di C elemen A, maka mutlak F kontinu di C elemen A. Yang B, jika F kontinu pada A, maka mutlak F kontinu pada A. Untuk buktinya, diketahui limit F dengan X ke C sama dengan FC. Dari definisi limit mutlak Fx min L kurang dari epsilon, limit F dengan X ke C sama dengan FC adalah mutlak Fx min Fc kurang dari epsilon. Pada teorema 2.3.4 yang A, mutlak A min mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A min B. Maka mutlak Fx min mutlak Fc kurang dari sama dengan mutlak Fx min Fc. Jadi mutlak Fx min mutlak Fc kurang dari epsilon terbukti mutlak F kontinu di C. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, teorema 5.2.6. Misalkan A subset R fungsi A pemetaan ke R dan Fx lebih dari sama dengan 0 untuk semua X elemen A. Selanjutnya, misalkan akar F didefinisikan sebagai akar F dikali X sama dengan akar Fx untuk X elemen A.
Jika F kontinu di C elemen A, maka akar F kontinu di C elemen A. Yang ke B, jika F kontinu pada A, maka akar F kontinu pada A. Untuk buktinya, pada definisi 3.2.10, jika Xn adalah barisan yang konvergen ke X, maka akar Xn adalah suatu barisan yang jika Xn adalah barisan yang konvergen ke X, maka akar Xn adalah suatu barisan yang konvergen ke akar X. Teorema 4.1.8, jika limit F sama dengan L di mana X mendekati C, Xn konvergen ke C, maka Fxn konvergen ke L, karena F kontinu pada, karena F kontinu, maka limit F sama dengan Fc di mana X mendekati C, apabila ditulis dalam kriteria konvergen menjadi Xn konvergen ke C, maka Fxn konvergen Fc. Fxn sama dengan akar Xn dan Fc akar X. Jadi terbukti bahwa akar F kontinu di C. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Posisi dari fungsi kontinu berikut akan ditunjukkan jika fungsi F A pemetaan di R kontinu di titik C dan jika G B pemetaan. Selanjutnya teorema 5.2.7, misalkan subset R dan G B subset R adalah fungsi dengan FA subset B jika F kontinu di C elemen A dan G kontinu di B sama dengan FC, maka fungsi komposisi GF A pemetaan R juga kontinu di C. Bukti diberikan sebarang elemen positif, misalkan W adalah persekitaran GB, karena G kontinu di B, maka terdapat N positif sehingga jika mutlak Y min B kurang dari N Y elemen B, maka mutlak GY min GB kurang dari epsilon. Karena F kontinu di C, maka untuk N di atas terdapat delta lebih dari 0, sehingga untuk mutlak X min C kurang dari delta. X elemen A berlaku mutlak Fx min Fc kurang dari N, dengan kondisi terakhir berlaku ini berlaku mutlak G Fx min G Fc kurang dari epsilon. Jadi jika mutlak X min C kurang dari delta X elemen A maka terpenuhi. Mutlak G 0F X dan G komposisi R C kurang dari epsilon, karena epsilon lebih dari 0 sebarang, maka G 0F sama dengan kontinu di C. Misalkan W adalah Oke, selesai sudah presentasi dari kelompok 6. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.